历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Tanpa sepatah kata pun, Qin Yang membunuh Yang Yu dalam satu serangan. Yang mengejutkan bukan hanya teknik membunuhnya yang tajam, tapi keberaniannya. Ia berani membunuh. Itu adalah putra dari Jiang Wuo. Apa itu Jiang Wuo? Jiang Wuo adalah penguasa benua Jiuyo. Di wilayah pinggiran benua Jiuyo, Jiang Wuo adalah penguasa tertinggi, bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak tertandingi. Qin Yang. Saat itu juga, tangan Yu Tianxing gemetar tanpa sadar, dan ia berteriak dengan suara tak percaya diri. Kamu telah membunuh Yang Yu. Negara Sanyang tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak membiarkanku lolos? Suruh saja mereka datang mencariku. Qin Yang menepuk-nepuk tangannya, memandang Yu Tianxing, lalu tiba-tiba menunjukkan wajah dingin dan berkata dengan nada suram, "Kamu sengaja membawanya ke sini untuk mencari muka, bukan?" Melihat tatapan acuh Qin yang penuh niat membunuh, Yu Tianxing segera kabur tanpa berkata apapun. Ye Ziqing dan Yun Xuanger segera mendekat saat itu. "Tuanku benar-benar nekat, sampai-sampai mempertaruhkan aku dan Ziqing," kata Yun Xuanger dengan kesal. "Aku tak tega mempertaruhkan kalian. Hanya saja pria itu terlalu menyebalkan. Bisa dibilang kalian berdua memang terlalu memesona." Qin Yang tersenyum, menatap keduanya, dan berkata, "Tuan muda berpikir, kapan kalian mulai melayaniku di tempat tidur?" Ye Ziqing dan Yun Xuanger mendesis dan mencibir. Sementara itu, wajah Sheng Minghuang tampak suram. Kematian seorang pangeran dari negara Sanyang, mustahil akan dibiarkan begitu saja. Membunuh yang kecil, yang besar pasti akan datang. Mengalahkan yang besar, yang tua, pasti akan turun tangan. Sebagai negara perbatasan, biasanya merekalah yang menindas negara lain, bukan menjadi pihak yang ditindas. Namun kali ini, justru negara Sanyang yang mencoba menindas Qin Yang. Tapi ternyata mereka menendang baja. Di sisi lain, Yu Tianxing tampak linglung. Yang Yu mati begitu saja. Sungguh tidak masuk akal. Yu Tianxing segera menuju sebuah tenda dan menerobos masuk. "Tuan muda ketiga, ada masalah besar." Yu Tianxing masuk ke dalam perkemahan, jatuh berlutut. "Yu Tianxing? Bukankah kamu membawa Yang Yu jalan-jalan untuk menyegarkan pikiran? Apa yang terjadi?" tanya seorang pria berambut pendek dengan heran. "Tuan muda Yang Jue, ini benar-benar gawat. Tuan muda Yang Yu telah dibunuh." "Apa?" Begitu kata-kata itu terdengar, ekspresi ketiga orang di ruangan langsung berubah dingin. Yang Jue berkata datar, "Sepertinya, ujian besar Dahuang akan segera dimulai." Semua orang jadi agresif, bahkan berani menyentuh orang dari negara Sanyang. "Yang Jue, tenang dulu." Seorang pria berbaju hijau di tengah-tengah memandang Yu Tianxing dan bertanya, "Ceritakan semuanya secara rinci." Yu Tianxing buru-buru menjawab, "Saya dan Tuan Muda Yang Yu sedang berjalan di tepi sungai, lalu melihat dua wanita cantik. Tuan Muda Yang Yu tertarik dan mengajak mereka berbicara, lalu mengundang mereka masuk ke Dahuanggu bersama. Tapi pria yang bersama mereka langsung menyerang dan membunuh Tuan Muda Yang Yu. Bahkan ketika Tuan Muda Yang Yu mengatakan bahwa dia berasal dari negara Sanyang, pria itu tetap membunuhnya tanpa ragu. Sangat keterlaluan." Yang Jue berteriak dengan tajam, "Negara perbatasan Sanyang telah ada selama puluhan ribu tahun. Kapan kami pernah dipermalukan seperti ini? Kakak Tianxiang, jika orang itu tidak dibunuh, di mana harga diri negara Sanyang?" Pria berbaju hijau itu pun mengernyit saat itu. "Yang Wenfeng, bagaimana menurutmu soal ini?" Yang Tianxiang menoleh pada pria lain di sebelahnya. "Kakak Tianxiang." Pemuda itu bangkit, menangkupkan tangan dan berkata, "Apapun alasannya, jika dia berani membunuh pangeran negara Sanyang, maka itu adalah kejahatan besar dan harus disingkirkan." Yang Tianxiang juga mengangguk. Tapi kali ini, semua 36 kerajaan hadir. Sebaiknya kita bersikap lebih tenang. Yang Tianxiang kembali bicara dan menatap Yu Tianxing. "Dari negara mana dia berasal?" "Bukan dari negara perbatasan." "Hah?" Ketiganya pun terkejut. "Bukan negara perbatasan? Lalu siapa?"
Yu Tianxing buru-buru menjawab, dia pemuda dari kerajaan Sheng Yueshang, usianya sekitar 17 tahun, dan berada di tingkat satu alam jiwa. Kerajaan Sheng Yueshang? Begitu mendengar itu, ketiganya langsung tertegun. Kerajaan Sheng Yue? Kerajaan kecil saja berani membunuh pangeran negara kami? Hahaha. Yang Jue tertawa terbahak-bahak, lucu sekali, hanya kerajaan Sheng Yue. Yang Wenfeng dan Yang Tianxiang tampak acuh. Jika itu negara perbatasan, mereka mungkin akan lebih berhati-hati. Tapi seorang anak muda dari kerajaan kecil berani membunuh pangeran mereka? Itu sama saja cari mati. Jika penghinaan ini mereka telan, negara Sanyang akan menjadi bahan tertawaan. Haruskah kita beritahu kakak Yang Ye soal ini? Yang Tianxiang bertanya lagi, bagaimanapun, Yang Yu adalah adik dari kakak Yang Ye. Tidak perlu. Yang Jue langsung menjawab, kita bertiga akan membalas dendam untuk Yang Yu. Lagi pula, pembukaan Dahuanggu akan segera dimulai. Kakak Yang Ye adalah kandidat terkuat untuk masuk ke 4 sekte besar. Jika dia terganggu, Paman San Huang bisa saja menyalahkan kita. Benar. Kita bertiga saja yang turun tangan. Aku ingin tahu, apakah Sheng Ming Huang dari kerajaan Sheng Yue berani melawan kita? 3 sosok itu pun langsung meninggalkan tenda dan pergi. Saat itu, Qin Yang sedang duduk di tepi sungai, memandangi aliran sungai yang deras, tampak sedikit melamun. Tuanku, sungai Dahuang ini sangat kacau, dari kejauhan pun yang tampak hanya pasir kuning. Apa yang menarik untuk dilihat? Tanya Yun Shuang-er heran. Melihat? Qin Yang tersenyum ringan, aku tidak sedang melihat. Aku hanya sedang mengobrol. Mengobrol? Yun Shuang-er makin bingung. Beberapa hari terakhir, selain berlatih, Qin Yang selalu duduk di tepi sungai setiap hari, melamun, memandangi air sungai seolah lupa diri. Bagaimana bisa itu disebut mengobrol? Sungai Dahuang adalah tempat aneh yang dibangun oleh Venerable Dahuang. Dalam pertempurannya dengan Kaisar Jiuyo, Venerable Dahuang tewas. Kaisar Jiuyo menghormati tekadnya terhadap seni bela diri, dan menguburkannya di tempat ini. Dan konon, tunggangan Venerable Dahuang, seekor naga biru bertaring, adalah binatang roh tingkat 9 yang bahkan bisa menjadi binatang suci. Sheng Ming Huang lalu menjelaskan, naga biru bertaring itu sangat setia pada tuannya, Venerable Dahuang. Setelah tuannya meninggal, ia tetap menjaga makam tuannya, dan berputar-putar mengelilinginya. Pada akhirnya, ia berubah menjadi sungai Dahuang ini. Tentu saja, semua ini hanya rumor. Aku sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu benar. Chang Su berkata dengan tegas saat itu, naga biru bertaring itu memang bisa menjadi binatang suci, bahkan binatang ilahi seperti naga. Dulu, Kaisar ingin mengajaknya bicara, tapi kesetiaannya pada tuannya sangat tinggi. Qin Yang tiba-tiba memotong, jadi, terkadang, manusia tak sebaik binatang. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Chang Su langsung memerah. Aku tidak bermaksud membicarakan kamu. Qin Yang memandangi sungai yang bergolak dan berkata, hanya saja aku tidak tahu, apa yang telah berubah di tempat ini selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er merasa wawasan mereka mulai terbuka. Selama ini, mereka mengira bahwa wilayah kekaisaran mereka sudah cukup luas. Tapi kini mereka menyadari bahwa kekaisaran hanyalah sudut kecil dari benua ini. Bersama Qin Yang, bukan hanya kekuatan yang bertambah, tapi juga pandangan hidup mereka. Sepanjang perjalanan dalam dunia seni bela diri, yang selalu ia kejar, adalah kekuatan yang besar, umur yang panjang, dan keberuntungan yang besar. Tampaknya semuanya itu ada di sisi Qin Yang. Qin Yang memandang ke sungai dan kembali berkata, Dahuang He, Qin Yalong Jiao, dan binatang roh tingkat 9, bisa memiliki kebijaksanaan seperti itu. Puluhan ribu tahun telah berlalu, namun kesetiaan mereka kepada tuannya tak pernah pudar. Berapa banyak orang yang mampu melakukan hal seperti itu? Kesetiaan seperti itu layak untuk wajak bicara. Qin Yang berkata dengan tenang saat itu. Semakin mereka mendengarkan, semakin bingung mereka. Naga bertaring biru itu adalah sosok yang hanya terdengar dalam cerita puluhan ribu tahun lalu. Sulit dipercaya, apakah memang benar ada binatang roh tingkat 9 di bawah komando Dahuang saat itu? Dan meskipun ada, setelah puluhan ribu tahun, kemungkinan besar naga itu sudah menjadi lumpur di dasar sungai ini. Mengobrol? Qin Yang tidak banyak berkata.
Hanya Changsu yang berdiri di sampingnya dan memberi hormat dengan penuh hormat ke arah Sungai Dahuang. Perkataan Qin Yang terdengar misterius di telinga orang lain, tapi Changsu memahami bahwa itu bukan sekadar misteri, melainkan kata-kata Qin Yang selalu memiliki alasan. Orang lain tidak mengerti, bahkan mungkin menertawakan, dan itu adalah ketidaktahuan. Bagaimanapun, dari sudut pandang dunia, siapa yang bisa membayangkan bahwa ada seseorang yang telah hidup 9 kali sebagai manusia, dan dalam setiap kehidupannya, menjadi tokoh agung yang mengguncang dunia? Qin Yang, keluar kamu. Sebuah teriakan terdengar tiba-tiba saat itu. Di depan tenda-tenda orang banyak, lebih dari selusin sosok mendekat satu persatu dengan wajah angkuh. 3 orang terdepan memiliki sikap luar biasa. Pancaran kebangsawanan terlihat dari setiap gerak-gerik mereka. Masalah datang lagi. Sheng Minghuang hanya bisa tersenyum pahit saat itu. Membunuh seorang pangeran dari kerajaan Sanyang. Jika kerajaan itu berhenti sampai di sana, maka itu akan menjadi sebuah keajaiban. Ada urusan apa dengan tuan muda kami? Yun Xuanger maju ke depan saat itu, dan mendengus dingin. Ketika Yun Xuanger muncul, ketiga orang itu langsung merasa tertekan, hanya dari aura keberadaannya. Yun Xuanger seperti teratai air, suci dan murni, dengan kecantikan alami dan aura kesucian. Tak heran jika Yang Yu tak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Namun, mendekati wanita ini justru berakhir dengan kehilangan nyawa sendiri. Bukan urusanmu, gadis kecil. Minggir. Yang Jue jelas kehilangan kesabaran, mendengus marah, melangkah maju, dan langsung menampar Yun Xuanger. Dalam sekejap, Yun Xuanger mengerahkan energi sejatinya dan langsung membalas serangan itu dengan telapak tangan juga. Boom! Suara gemuruh terdengar saat keduanya beradu. Keduanya terpental seketika. Yun Xuanger tetap berdiri tegak tanpa bergeming, sementara Yang Jue mengerang kesakitan, mundur 10 langkah dan hampir terjatuh. Tingkat 4 alam jiwa. Merasakan kekuatan Yun Xuanger, wajah Yang Jue langsung berubah masam. Gadis itu tampak 2 tahun lebih muda darinya, tapi sudah berada di tingkat 4 alam jiwa. Pemandangan ini juga mengejutkan yang lain. Biar aku yang urus. Yang Wenfeng berkata dengan dingin. Jelas orang-orang yang datang mencari masalah ini bukanlah orang biasa. Di usia seperti itu, sudah berada di tingkat 4 alam jiwa, wanita ini benar-benar bakat langka. Tak heran mereka berani menginjak kepala kerajaan Sanyang. Kamu kira aku takut? Yun Xuanger mendengus pelan, tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Ia memang memiliki tubuh kekacauan, dan teknik yang ia latih, seni tubuh Gyo kekacauan, memiliki berbagai macam perubahan. Transformasi aura menjadi esensi sejati adalah sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Namun, ia telah berhasil melakukannya. Hal itu saja sudah cukup membuktikan kehebatan teknik itu, dan menunjukkan betapa luar biasanya tuannya. Sebagai pelayan, Ye Ziqing bahkan lebih kuat darinya. Biasanya, Ye Ziqing jarang turun tangan, tapi hari ini pun tampaknya tak perlu melakukannya. Dan untuk sang tuan muda, tentu saja tidak perlu ia turun tangan sendiri. Telapak kekacauan. Dalam sekejap, Yun Xuanger melepaskan serangan telapak tangan. Angin dari serangan itu langsung berkumpul, dan kekuatan dahsyat memuncak dengan cepat. Boom! Suara keras terdengar. Tubuh Yang Wenfeng langsung terpental mundur. Hanya satu serangan telapak tangan, dan ia kalah. Semua orang terdiam terpaku. Kalah dalam satu serangan? Seberapa hebat wanita ini? Yang Wenfeng dan Yang Jue adalah pemuda-pemuda pilihan di alam jiwa tingkat 4, anak-anak jenius dari keluarga kerajaan Sanyang. Kini wajah keduanya terlihat sangat buruk. Mereka datang mencari masalah dengan Qin Yang, tapi malah ditahan hanya oleh seorang pelayan. Wajah Yang Tianxiang pun kini dipenuhi amarah dingin. Le tua! Yang Tianxiang berseru, dan sosok di belakangnya langsung melompat maju dengan kecepatan luar biasa, langsung menyerang Yun Xuanger. Tak ada yang menyangka bahwa setelah Yang Jue dan Wenfeng kalah, Yang Tianxiang langsung memerintahkan seseorang untuk menyerang. Le tua itu memiliki aura yang kuat, langsung maju dan menebas Yun Xuanger. Celaka! Tian Dongxian dan Chang Su serempak terkejut. Namun sudah terlambat untuk menghentikannya. Boom! Suara benturan terdengar. Yun Xuanger mengaktifkan tubuh kekacauannya dan langsung bertahan,
tetapi Letua adalah ahli alam bela diri bumi. Serangannya terlalu mendominasi. Puh! Darah muncrat. Yun Xuanger mundur dan terlihat sangat kacau. Wajahnya pucat dan menghembuskan napas berat, mengeluarkan beberapa kali semburan darah. Tak tahu malu. Ye Ziking maju ke depan, menopang Yun Xuanger, memeriksa lukanya, dan berteriak marah. Berani melawan kerajaan Sanyang? Sheng Minghuang, sepertinya kerajaan Xinyue kalian sudah akan berakhir. Yang Tianxiang berkata dengan dingin, tetap berdiri di tempat. Meski ia sendiri berada di tingkat 5 alam jiwa, ia pun enggan mencoba bertarung langsung. Ada apa ini? Tidak bisakah kita berkumpul dengan tenang? Sebuah suara datar terdengar perlahan, langka sekali bisa duduk dan mengobrol di sini. Tapi kalian begitu ribut dan menyebalkan. Qin Yang perlahan berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung. Melihat wajah Yun Xuanger yang pucat dan napasnya tersengal, Qin Yang melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Untung kamu berlatih seni tubuh Gio kekacauan, kalau tidak meridianmu pasti sudah hancur. Qin Yang mengusap kepala Yun Xuanger dengan lembut dan berkata penuh kasih, gadis kecil, jangan terlalu memaksakan diri. Tuan muda, bajingan itu kalah, lalu malah menyuruh ahli alam bela diri bumi menyerang Xuanger. Ye Ziking bersungut. Oh, kalau mereka bisa menggunakan orang dari alam bela diri bumi, maka kita juga bisa. Qin Yang berkata dengan datar, si pincang tua, siapapun yang menyerang barusan, tebas saja. Baik. Tian Dongxian melangkah maju. Hanya tingkat 8 alam bela diri bumi. Le Lao itu mengibaskan janggutnya sambil mencibir. Dengan kemampuan selevel itu, sebaiknya jangan mempermalukan diri. Aura kuat meledak dari tubuhnya, tingkat 9 alam bela diri bumi. Cuma tingkat 9 alam bela diri bumi? Tian Dongxian mencibir dan langsung mengeluarkan pedang panjang. Pedang darah hidup dan mati, sebuah senjata spiritual kuno. Begitu pedang itu muncul, aura darah langsung memenuhi udara. Begitu Tian Dongxian menyerang, kekuatan pejuang takdir bintang langsung meledak. Meski Le Lao lebih tinggi 1 tingkat darinya, kali ini ia malah terus didesak mundur. Setelah kultivasi Tian Dongxian pulih dan gerbang bintangnya diperkuat, ditambah bimbingan dari Qin Yang, ia bisa membuka kekuatan gerbang bintang secara maksimal. Pejuang takdir bintang, membuka gerbang bintang di dalam pikiran, berkomunikasi dengan langit dan bumi, menyatu dengan bintang-bintang, menyerap kekuatan alam semesta, dan bahkan mendapatkan teknik ajaib bintang. Dengan tubuh khusus, mereka jauh melebihi yang lain. Boom! Kedua sosok itu berbenturan. Le Lao langsung memucat, dan semburan darah keluar dari mulutnya. Tian Dongxian langsung maju dan mengayunkan pedangnya. Dengan satu semburan darah, Le Lao mengerang kesakitan. Tuan muda, Anda salah, ucap Ye Ziking saat itu juga. Tadi, orang tua ini menggunakan tangan kanannya, tapi senior Tian memotong tangan kirinya. Ye Ziking dan Yun Xuanger selalu berada di sisi Qin Yang setiap hari. Mereka seperti saudara perempuan. Melihat Yun Xuanger terluka parah akibat serangan itu, Ye Ziking tentu saja sangat marah. Qin Yang berkata lagi, orang tua pincang, kamu dengar itu? Ya dengar, jawabnya. Tangan Tian Dongxian tidak berhenti, dan pedang darah kehidupan dan kematian kembali dikeluarkan. Dengan sekali tebas, darah kembali menyembur ke udara. Dalam sekejap mata, kedua tangan Le Lao telah terpenggal. Kurang ajar. Kurang ajar. Dua pria parubaya di belakang 3 orang yang terluka di pihak Yang Tianxiang, melompat ke udara dengan wajah penuh amarah. Mereka langsung menyambut tubuh Le Lao dan terbang ke arah Tian Dongxian. Ranah bela diri surgawi? Qin Yang menoleh ke belakang sejenak. Mengerti, sahut Chang Su sambil melangkah maju. Aura kuat dari tingkat kedua ranah bela diri surgawi langsung dilepaskan, membuat kedua pria itu terkejut. Duo Ying. Duo Qi. Yang Tianxiang segera berteriak, mundur. Kalian punya ranah bela diri surgawi. Apa kalian pikir kami tidak punya? Qin Yang memandang Yang Tianxiang dengan dingin, lalu mengejek, kenapa kamu tak berani pamer kekuatan, setelah menyerang orangku? Dengan lambaian tangan Qin Yang, Chang Su langsung paham, dan aura kuat langsung meledak. Wajah Yang Tianxiang tampak suram. Chang Su dulunya adalah salah satu dari 9 panglima, meskipun sekarang kekuatannya menurun,
Namun dahulu ia adalah seorang pejuang terkuat. Duoying dan Duoci adalah orang kepercayaan faksi ayahnya. Keduanya berada di tingkat 1, ranah bela diri surgawi. Ia pikir, membawa mereka cukup untuk menakut-nakuti Qin Yang dan kawan-kawannya. Namun siapa sangka, dari sebuah kerajaan atas, muncul seseorang yang begitu angkuh. Sheng Minghuang, sudahkah kamu pikirkan matang-matang? Yang Tianxiang berseru dengan nada dalam. Apakah kerajaan atas Sheng Yue siap menjadi musuh kerajaan perbatasan Sanyang karena ini? Sheng Minghuang hanya bisa tersenyum pahit saat itu. Apa yang bisa kulakukan? Aku juga sangat frustasi. Sheng Minghuang merasa sangat tertekan. Ia mengundang Qin Yang untuk membantu, tetapi bagaimana mungkin ia bisa mengendalikannya? Mungkin Yang Tianxiang belum tahu, bahwa Qin Yang bisa membunuh orang yang sudah mencapai tingkat 7 di ranah bela diri surgawi. Jadi, bagaimana mungkin dia takut pada tingkat 1 saja? Memang, kerajaan Sanyang adalah raksasa di antara kerajaan-kerajaan, tapi Qin Yang, apakah ia takut? Setidaknya sejauh ini, Sheng Minghuang belum pernah melihat Qin Yang merasa takut pada apapun. Changsu, bunuh 2 orang itu untukku. Siapapun yang banyak bicara, bunuh juga. Kata Qin Yang dengan tenang. Saat itu, suasana menjadi hening. Tingkat kedua ranah bela diri surgawi milik Changsu memang sangat kuat. Duoying dan Duoci ditekan oleh Changsu, tak mampu mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Siapa Changsu? Dulu dia adalah salah satu dari 9 panglima besar. Meskipun sekarang kekuatannya hanya di tingkat 2 ranah bela diri surgawi, pengalaman tempurnya sangat luar biasa. Apalagi, musuh yang dihadapinya berada 1 tingkat di bawahnya. Bam! Bam! Tak lama kemudian, 2 sosok terlempar ke tanah, diinjak oleh Changsu. Tuan, bagaimana? Tanya Changsu pada Qin Yang. Membunuh monster membuatku agak haus darah. Memandang kedua orang itu, Qin Yang berkata dengan perlahan, lupakan, hapus kultivasi mereka saja. Beraninya kamu? Beraninya kamu? Beraninya kamu? Hampir bersamaan, Yang Tianxiang, Yang Wenfeng, dan Yang Jue berteriak tajam. Menghapus kultivasi? Duoying dan Duoci adalah eksistensi yang tak terkalahkan di ranah bela diri surgawi, kerajaan Sanyang. Memang, kerajaan perbatasan itu kuat, tapi jumlah ahli ranah bela diri surgawi tak banyak. Bagi mereka, 1 orang saja sudah merupakan kekuatan inti. Dibunuh? Tak bisa diterima. Kamu pikir aku tak berani? Qin Yang menatap mereka dengan marah. Yang Yu menggoda pelayanku, mengucapkan kata-kata menghina, dan ingin menantangku. Kalau aku membunuhnya, apakah kalian tidak puas? Qin Yang berkata dengan dingin, cari masalah, pilih lawan yang lemah? Sayangnya kalian salah pilih orang. Mengatakan ini, ekspresi Qin Yang tetap tenang. Saat itu juga, ketiga orang dari pihak Yang Tianxiang mulai sadar bahwa kenyataannya tak seperti yang dikatakan Yu Tianxing. Sial. Yang Tianxiang baru sadar bahwa mereka telah salah langkah. Namun, apa mungkin kehormatan kerajaan Sanyang surut begitu saja? Banyak orang dari kekaisaran, kerajaan atas, bahkan kerajaan perbatasan berkumpul. Apa mereka harus membiarkan kerajaan perbatasan Sanyang tunduk pada satu kerajaan atas? Changsu, lumpuhkan mereka. Siap. Wajah Changsu menjadi dingin. Hentikan. Tiba-tiba, suara datar terdengar perlahan. Dari belakang, muncul sosok perlahan-lahan. Saat itu juga, semua orang menahan napas. Paman ketiga. Saat melihat pria yang datang, berpakaian ungu, rambut panjang terikat, tampan dan terlihat gagah, mereka segera mengenalinya. Ia adalah pangeran kerajaan Sanyang, Yang Kaitai. Ini gawat. Iya, bahkan pangeran Yang Kaitai ikut turun tangan. Tapi siapa bocah ini? Tidak takut mati, rupanya. Katanya dia Qin Yang dari Kekaisaran Beiming. Si bajingan itu? Orang-orang mulai berbisik. Yang Kaitai berjalan perlahan, dan setiap gerak-geriknya memancarkan aura agung. Sebagai pangeran terkenal dari kerajaan Sanyang, dengan kekuatan di tingkat 7 ranah bela diri surgawi, kemunculannya langsung membuat suasana hening. Di benua 9 neter, terdapat pembagian yang jelas antara kerajaan perbatasan,
kerajaan atas, dan kekaisaran. Bagi kekaisaran, seseorang yang memiliki kekuatan ranah bela diri bumi sudah cukup untuk menduduki posisi tinggi. Adapun kerajaan atas, setidaknya ada ratusan ahli di ranah bela diri bumi, bahkan memiliki beberapa ahli di ranah bela diri surgawi. Setiap dari 7 kerajaan atas, memiliki ahli di ranah bela diri surgawi. Sedangkan kerajaan perbatasan adalah puncak dari piramida kekuatan. Di wilayah perbatasan, jumlah ahli di ranah bela diri surgawi, dari 1 hingga tingkat 7, tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ada raksasa yang telah melampaui ranah bela diri surgawi, yaitu ranah asal surgawi, atau ranah Tianyuan. Ranah Tianyuan hanya dimiliki oleh sekte-sekte besar di Tanah 9 Neter. Di antara kerajaan-kerajaan perbatasan, tingkat 7 di ranah bela diri surgawi sudah merupakan kekuatan inti, dan hanya raja-raja besar yang dapat mencapai dan melampaui ranah bela diri surgawi. Bahkan jika ada yang mencapai ranah Tianyuan di wilayah kerajaan perbatasan, jumlahnya sangat sedikit. Karena itu, tingkat 7 ranah bela diri surgawi dianggap sebagai eksistensi tertinggi di negara-negara benua ini. Pemimpin dari kerajaan atas Jing'an, Jin Yulong, yang hanya tingkat 5 di ranah bela diri surgawi pun, masih jauh dibandingkan dengan para penguasa kerajaan perbatasan. Seluruh kerajaan atas Jing'an hanya memiliki segelintir ahli di ranah bela diri surgawi yang bisa dihitung dengan jari. Sementara di kerajaan perbatasan, jumlahnya setidaknya 10 kali lipat. Inilah sebabnya kerajaan perbatasan dianggap lebih tinggi. Begitu mencapai tingkat 7 ranah bela diri surgawi, statusmu akan jauh di atas kerajaan atas. Apalagi, jika ditambah raksasa di ranah Tianyuan sebagai penjaga wilayah, siapa yang berani melawan? Hentikan. Yang Kaitai berkata tenang, masalah ini berasal dari kesalahan Yutian. Aku akan menghukumnya sendiri. Tapi karena kamu telah membunuh seseorang dari kerajaan Sanyang, anggap saja ini lunas. Bebaskan 2 orang itu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Mendengar ini, semua orang tercengang. Tidak akan mempermasalahkannya? Apakah Tuan Yang Kaitai serius? Ekspresi Yang Kaitai saat itu tampak bimbang. Ia memandangi Changsu, Tian Dongxian, dan yang lainnya. Qinyang, aku tahu siapa kamu. Membunuh Jin Kuo, Jin Yulong, dan lainnya memang hal yang luar biasa. Aku tahu banyak tentang warisan yang ditinggalkan oleh Raja Ming Yuanjiang dan Dekan Tianshen. Tapi aku tetap ingin memberimu nasihat. Sekalipun kamu mampu melawan tingkat Tianwu, apakah kamu bisa menghadapi tingkat Tianyuan? Sebaiknya bersikaplah rendah hati dalam bertindak, kalau tidak, aku mengubah pikiran. Sebelum Yang Kaitai menyelesaikan perkataannya, Qinyang melangkah maju, memandang Changsu, dan berkata, aku mengubah pikiranku, 2 orang ini tidak perlu dilumpuhkan. Mendengar ini, orang-orang menarik napas lega. Qinyang tampaknya mundur. Bagaimanapun, Yang Kaitai adalah pangeran di tingkat 7 ranah Tianwu, dan juga terkenal sebagai tokoh kuat di Sanyangjiang. Yang Kaitai pun bernapas lega saat itu. Apa yang dilakukan Qinyang telah diketahui oleh para utusan rahasia di Xinjiang, dan mereka memperhatikannya dengan serius. Patung buas itu pun, bahkan tidak berani dia hadapi secara langsung. Untungnya, anak ini tampaknya tidak berani menjadi musuh Jiang Wo. Namun, kalimat berikutnya dari Qinyang membuat semua orang benar-benar terpana. Aku mengubah pikiranku, Changsu, bunuh saja mereka. Qinyang berkata dengan tenang, masih ada orang yang mencari gara-gara, artinya aku belum membunuh cukup banyak orang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam. Qinyang ternyata tidak bercanda. Semua orang mengira dia membuat kompromi, tapi siapa sangka dia malah ingin membunuh Duoying dan Duoqi. Berani-beraninya kamu. Yang Kaitai marah besar saat itu, seluruh tubuhnya dipenuhi aura membunuh. Seolah-olah jika Qinyang berani bergerak, dia akan membunuh Qinyang saat itu juga. Namun Changsu sama sekali tidak peduli, ia menghentakkan kakinya keras-keras. Terdengar suara retakan yang menggelegar. 2 orang dari tingkat Tianwu tak berkutik, langsung mati seketika, tubuh mereka hancur dan darah berceceran. Pandangan matanya yang dingin dan tak berperasaan mengarah pada Yang Kaitai. Jika kamu berani mengancam Tuan Muda, kamu harus mati. Wajah Yang Kaitai menjadi kaku, ekspresinya ganas. Bagus, bagus, bagus. 3 kali ia berkata, bagus, dengan nada marah. Bocah sialan, kamu ingin mati, akan aku kabulkan.
Ia melangkah maju, tubuhnya dipenuhi aura membunuh. Telapak tangannya terangkat, langsung menyerang Qin Yang. Hati-hati, Tuan Muda. Chang Su dan Tian Dongxian langsung bergerak. Tian Dongxian berada di tingkat ke-8 ranah marsyal bumi, dan Chang Su berada di tingkat kedua ranah marsyal surgawi. Namun, jaraknya masih jauh dengan tingkat ke-7 ranah marsyal surgawi. Semua orang menggelengkan kepala saat itu. Qin Yang tidak tahu caranya mundur, dan justru mendorong dirinya sendiri ke jalan kematian. Sheng Minghuang pun tampak ragu. Jika Qin Yang mati, maka semua ini sia-sia. Akhirnya Sheng Minghuang mendengus dan langsung melangkah ke depan, untuk menghadapi Yang Kaitai di tingkat 4, ranah Tianwu. Seekor semut berani menantang cahaya bulan. Ekspresi Yang Kaitai saat itu sangat dingin, ia sama sekali tidak menganggap ketiga orang itu sebagai ancaman. Sebagai Raja Sanyang Jiang, ia memiliki status dan kekuasaan tinggi. Kapan ia pernah diremehkan seperti ini? Qin Yang benar-benar mencari mati. Sebenarnya aku tidak ingin membunuh. Qin Yang menghela napas dan mengepalkan tangannya erat-erat. Roar. Dan saat itu juga, suara auman tiba-tiba terdengar. Gelombang udara yang kuat meledak. Di belakang semua orang, sungai Dahuang yang bergolak tiba-tiba melonjak ke langit. Apa? Qin Yang menoleh ke belakang, terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, teman lama ingin membantu, silakan saja. Qin Yang menghentikan gerakannya dan tetap berdiri di tempat. Namun saat itu, di dalam sungai Dahuang, air sungai yang mengalir deras melayang di udara. Seekor naga air terbentuk saat itu juga. Air sungai yang kacau, naga sepanjang ratusan kaki itu, dengan suara gemuruh, melesat dari sungai ke daratan, langsung menyerang Yang Kaitai. Boom! Terdengar suara retakan dalam, dan tubuh Yang Kaitai tiba-tiba terpental mundur. Semua orang terkejut saat itu. Apa yang terjadi? Dari mana naga air itu datang? Konon sungai Dahuang adalah jelmaan Qinnya Long Jiao. Jangan-jangan sungai Dahuang benar-benar muncul? Omong kosong, Venerable Dahuang sudah mati puluhan ribu tahun lalu. Orang-orang buru-buru menjauh saat itu, takut terkena dampaknya. Semua orang tampak tertegun. Terima kasih, teman lama. Qin Yang tersenyum ringan. Lalu ia melangkah maju dan memandang Yang Kaitai. Kalau aku ingin membunuh, aku tak peduli negara, bangsa, atau sekte. Aku hanya peduli suasana hatiku. Dengan lambaian jarinya, gelombang cahaya langsung menyebar. Saat itu juga, naga air membuka mulutnya dan menelan habis. Dalam sekejap, tubuh Yang Kaitai tak bisa melawan sama sekali, langsung ditelan oleh naga air. Kemudian, naga air itu memandang Qin Yang dengan hormat dan melompat kembali ke dasar sungai dengan suara plung. Gelembung-gelembung terus muncul, dan perlahan, sebuah mayat muncul di tepi sungai. Paman Wang. Ketiga orang dari kelompok Yang Tianxiang terdiam sepenuhnya. Yang Kaitai mati? Bagaimana dengan naga air itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah diseret ke dalam air, bagaimana bisa mati begitu saja? Orang-orang lain, bahkan lebih tercengang lagi. Qin Yang memandang mereka dengan ekspresi tenang. Kerajaan Sanyang tidak perlu ikut serta dalam ujian pemilihan kali ini. Qin Yang berkata dengan tenang, ini hukuman untuk kalian. Hukuman atas ketidaksopanan kalian padaku. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Qin Yang benar-benar punya temperamen dan wibawa. Dengan satu kalimat, dia melarang kerajaan Sanyang ikut dalam ujian. Kamu? Yang Jue berkata dingin, kamu siapa? Kalau kamu melarang kami ikut, kami akan tetap ikut. Mencari mati. Tatapan Qin Yang menjadi dingin, sosok Chang Su melesat, muncul di samping Yang Jue, dan dengan satu telapak tangan, darah muncrat, Yang Jue langsung jatuh ke tanah. Semua orang terpana saat itu. Orang ini benar-benar gila. Membunuh Yang Yu saja sudah menyinggung kerajaan Sanyang. Sekarang Yang Kaitai dan Yang Jue juga dibunuh. Kerajaan Sanyang kehilangan seorang pangeran di tingkat 7 ranah Tianwu. Mana mungkin mereka akan tinggal diam? Aku tak pernah suka mencari masalah, tapi aku juga tak takut pada masalah. Qin Yang bergumam, jangan pikir karena kalian dari negara perbatasan, aku tak berani membunuh.
Ingin ikut ujian pilihan? Boleh. Qin Yang berkata lagi, tapi jangan sampai bertemu denganku. Kalau bertemu, akan kubunuh di tempat. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yang Tianxiang dan Yang Wenfeng berubah. Orang ini, Qin Yang, benar-benar sudah gila. Sayang sekali Yang Kaitai sudah mati. Kalau tidak, takkan sampai Qin Yang jadi begini. Kita pergi dulu. Yang Tianxiang berkata dingin saat itu, kita laporkan dulu ke kakak Yang Ye. Baik. Tangan Yang Wenfeng yang berada di dalam lengan bajunya saat itu sudah dipenuhi keringat dingin. Ketakutan, teror. 7 transformasi tingkat Tianwu milik Yang Kaitai bisa dibunuh begitu saja. Apakah naga air itu memang dipanggil oleh Qin Yang? Sementara itu, orang-orang di sekitar semakin ketakutan. Mereka melihat ke arah rombongan dari kerajaan Sheng Yue dan segera menghindar. Mengenai hal ini, Sheng Minghuang hanya bisa tersenyum pahit. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Qin Yang benar-benar terlalu mendominasi. Menghadapi kerajaan atas, membunuh tanpa ampun, ia pikir Qin Yang akan lebih menahan diri dalam menghadapi Kongres Xinjiang. Namun, Qin Yang tetap seperti itu. Mungkin memang benar, bagi anak ini, langit tidak ditakuti, bumi tidak ditakuti. Bahkan jika itu sebuah kerajaan, atau sekte, lalu kenapa? Meski Sheng Minghuang cukup khawatir akan hal ini, namun lebih banyak lagi rasa antisipasi yang ia rasakan. Ia menantikan penampilan Qin Yang di Dahuanggu. Dengan watak anak ini, kemungkinan besar akan ada badai besar di padang gurun besar. Namun, setelah puluhan ribu tahun evolusi, Dahuanggu menyimpan banyak bahaya yang tiada habisnya. Terlebih lagi, tempat itu menekan kekuatan besar secara signifikan. Patung mengerikan Qin Yang mungkin akan gagal di padang gurun besar. Saat-saat itu tiba, bagaimana Qin Yang akan menghadapi segalanya? Tanpa dukungan yang kuat, satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah kekuatannya sendiri. Secara perlahan, satu persatu sosok mulai berpencar. Pada saat itu, Qin Yang kembali ke tepi sungai dan duduk bersila. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er berdiri 10 langkah di belakangnya. Chang Su melangkah maju saat itu. Tuan muda. Chang Su menatap Yun Xuang-er dan Ye Ziqing di belakang, lalu berkata pelan, Tuan, apakah itu sisa jiwa dari Qin Long Jiao? Ya. Tuan, Anda tidak membunuh Venerable Dahuang waktu itu, lalu kenapa Qin Long Jiao kembali? Kenapa dia masih membantu Tuan? Qin Yang menatap Chang Su, tersenyum tipis dan berkata, dari siapa kamu dengar kalau Dahuang menantangku waktu itu dan dibunuh olehku? Raja dunia bawah. Anak itu hanya asal menebak saja, ujar Qin Yang lagi. Venerable Dahuang sebenarnya sangat luar biasa, melampaui batas ranah transformasi dewa. Dulu, dia ingin memahami Dao, tetapi malah mengambil jalan yang salah, terjerumus dalam obsesi, dan berniat membunuh seluruh keluarganya. Tapi pada akhirnya, Qin Long Jiao menemukanku dan memintaku membantu Venerable Dahuang. Sayangnya, dia sudah terlalu dalam jatuh ke jurang, dan aku tidak bisa menolongnya. Akhirnya, aku sendiri yang membunuhnya demi menyelamatkan keluarganya. Adapun kabar bahwa dia menantangku dan dibunuh olehku. Qin Yang menggelengkan kepala dan berkata, itu hanya omong kosong belaka. Chang Su segera memberi hormat saat itu juga. Saya salah, seharusnya tidak menyebarkan rumor. Lupakan saja, semua itu sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Sambil menghela napas, memandangi sungai, Qin Yang kembali berkata, benua Jiuyo masih seperti dulu, hanya saja teman-teman lama dari masa lalu, bukanlah lagi teman lama. Mendengar ini, Chang Su mengangguk dalam hati. Meskipun ia tidak tahu mengapa sang kaisar mengalami 9 kehidupan, orang seperti itu pasti memiliki identitas dan status yang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Dulu, betapa bangganya Venerable King Yun? Namun tetap tunduk dengan tulus, ia berguru pada sang kaisar dan menjadi muridnya. Chang Su, selama beberapa hari ke depan, kamu harus lebih berhati-hati. Kerajaan Sanyang mungkin belum akan berhenti di sini. Kamu tinggallah di Beiming, awasi, agar mereka tidak berbuat onar. Baik. Qin Yang kembali menatap sungai dan berkata, Dahuanggu, aku benar-benar ingin masuk dan melihat bagaimana keadaan sahabat lamaku. Chang Su terdiam saat itu. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang bertindak lebih bertanggung jawab dan tidak mengganggu orang lain, kecuali sesekali berbincang dengan negara perbatasan dan kerajaan atas yang punya hubungan baik.
7 hari lagi berlalu seperti itu, dan pada hari ini, suasana masih sama seperti biasanya, namun mulai terlihat fluktuasi di tepi sungai Dahuang. Di pinggiran sungai, kabut tebal mulai berkumpul. Dan di ujung kabut itu, bayangan jembatan batu perlahan mulai terbentuk. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang. Jembatan Dahuang telah muncul, Dahuanggu akan segera dibuka. Kerumunan langsung bersorak gembira. Pada saat yang sama, di udara, sosok-sosok raksasa melesat menuju mereka. Burung tingkat 6, elang langit. Melihat sosok besar itu, semua orang terkejut. 3 kelompok orang tiba di tepi sungai Dahuang dari 3 arah. Keturunan Raja Chu, Kerajaan Dazhou. Keturunan Ratu Di, Kerajaan Huodi. Keturunan Raja Siang, Kerajaan Langit. Kerumunan langsung riuh. Kemunculan 3 kerajaan besar membuat semua orang terbelalak. Di benua Jiuyo, terdapat 36 negara perbatasan, yang bisa dikatakan sebagai eksistensi paling stabil. Ke-36 negara perbatasan ini juga memiliki peringkat tinggi dan rendah di antara mereka. Di antara 3 kaisar dan 7 raja, 3 kerajaan yang didirikan oleh keturunan Chu, Di, dan Siang adalah yang paling kuat. Perlu diketahui bahwa kerajaan Beiming dulu pernah menancapkan pengaruhnya di tanah Jiuyo, sebuah kekuatan kuat yang membuat 4 sekte besar harus tunduk. Raja Mingyuan dan Dekan Akademi Dewa adalah kekuatan puncak di ranah transformasi dewa. Dan di belakang mereka ada Venerable Qingyun, sang guru, serta Tuan Jiuyo, sang kaisar besar. Mingyuan dan Tian Qingxi memiliki kekuatan menakutkan, dan 4 sekte lainnya pun harus menghindari mereka untuk sementara waktu. Dan Mingyuan, sebagai negara perbatasan, memiliki 3 kaisar dan 7 raja, yang bisa dikatakan sebagai pilar inti. 3 kaisar dan 7 raja menerima wilayah kekuasaan dan mengklaim sebagai negara bawahan. Ke-10 orang ini adalah raja-raja hebat yang memiliki bakat luar biasa. Puluhan ribu tahun telah berlalu, setelah Kaisar Jiuyo menghilang, Venerable Qingyun menghilang, dan Mingyuan serta Tian Qingxi lenyap, kerajaan Beiming terus mengalami kemunduran. Tetapi keturunan dari 3 kaisar dan 7 raja justru melejit ke puncak. Keturunan Raja Chu, Raja Siang, dan Ratu Di mendirikan 3 kerajaan besar. Konon, 4 raja lainnya, serta keturunan 3 kaisar lainnya, juga menyembunyikan diri. Saat itu, dengan munculnya 3 kerajaan besar, sosok-sosok turun dari punggung elang langit yang menjulang tinggi. Jika dilihat lebih seksama, selain belasan ahli tingkat atas sebagai pengawal, masing-masing dari 3 kerajaan besar membawa ratusan pemuda. Inilah kedahsyatan wilayah perbatasan. Di kerajaan atau kekaisaran biasa, jika ada satu orang jenius yang bisa mencapai ranah spiritual di bawah usia 20 tahun, itu sudah dianggap sebagai monster. Tapi, di kerajaan perbatasan, para monster seperti itu justru banyak jumlahnya. Lihat itu. Itu adalah Chu Tianjiao. Di antara 36 kerajaan, dan 20 anak muda paling berbakat, ada sebuah daftar yang disebut Daftar Tianying, dan Chu Tianjiao menduduki peringkat pertama. Anak ini, katanya memiliki tubuh raja, kecepatannya dalam berkultivasi secepat angin. Sekarang dia belum genap 20 tahun, tapi sudah mencapai tingkat pertama ranah marshal bumi. Dan itu, Diming, peringkat 2 dalam Daftar Tianying, seorang prajurit takdir bintang, juga berada di tingkat pertama ranah marshal bumi. Itu Xiang Yunsheng. Xiang Yunsheng katanya memiliki tubuh surgawi Bailing, tingkat afinitasnya terhadap energi spiritual puluhan kali lipat lebih tinggi dari orang biasa. Meski bukan tubuh 6 elemen, tapi merupakan fisik khusus yang juga sangat kuat. Saat itu, semua orang menatap ke arah orang-orang dari 3 kerajaan besar. 3 kerajaan ini bisa dikatakan sebagai 3 kekuatan terkuat dalam keseluruhan kekuatan dari 36 negara. Mereka bagaikan kepala naga, dan wajar jika kemanapun mereka pergi, mereka akan menarik perhatian. Saudara Tianjiao, orang-orang bodoh itu juga mencoba ikut penilaian dan bersaing dengan kita. Sungguh terlalu percaya diri, seorang pemuda tersenyum menjilat saat itu. Chu Tianjiao memiliki alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang berbeda dari yang lain. Kali ini, sekte-sekte dari 3 tingkatan di Jiuyo merekrut murid secara bersamaan. Para murid dari negara perbatasan, kerajaan atas, dan kekaisaran, semuanya bisa masuk ke dalam sekte di Jiuyo. Jadi jangan sampai lengah. Suara Chu Tianjiao seolah mengandung magnetisme,
membuat orang merasa senang mendengarnya. Sekte mana yang akan saudara Tian Jiao pilih kali ini? Tanya pemuda itu lagi, sambil tertawa. Bagi orang lain, mungkin sekte yang memilih murid, tetapi bagi Chu Tian Jiao, dialah yang memilih sekte. Di antara 36 kerajaan, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Chu Tian Jiao. Keempat sekte besar pasti menjadi pilihan Chu Tian Jiao. Latihan di kediaman Raja Suci memadatkan aura Raja Suci, yang kekuatannya tak terbatas dan luar biasa. Sedangkan Great Sun Heaven Jue dari sekte Dewa Matahari Agung, dikatakan sebagai warisan kuat berusia lebih dari 10.000 tahun, menyatu dengan langit dan bumi serta menyerap energi yang murni. Ilmu pedang Jianghe penuh dengan variasi gerakan dan hidup. Sementara itu, ilmu hantu dunia bawah dari sekte dunia bawah, selalu dikenal karena sifatnya yang dingin dan tirani. Seorang pemuda berbicara dengan penuh semangat, kakak Tian Jiao pasti sudah memikirkannya sejak lama. Hendak memilih yang mana? Dengan bakat kakak Tian Jiao, tentu saja memilih Jianghe. Seorang gadis tersenyum dan berkata, ilmu pedang kakak Tian Jiao memang luar biasa. Tentu saja, jika pihak Jianghe tahu bahwa kakak Tian Jiao telah memahami niat pedang, mereka pasti akan melewatkan ujian ini dan langsung menerimanya sebagai murid. Saat ini, sekelompok pemuda berkumpul mengelilingi Chu Tian Jiao, berbincang dengan bebas. Kakak Chu. Saat itu juga, terdengar suara yang perlahan. Diming melangkah maju, memandang Chu Tian Jiao, dan memberi salam. Kakak Di. Diming tersenyum dan berkata, sudah lama tak bertemu, kekuatan kakak Chu tampaknya semakin maju. Kakak Di juga demikian. Keduanya saling menyapa. Kakak Chu, konon, di daerah belantara kuno, keempat sekte besar meletakkan token inti masing-masing. Mendapatkan token inti itu, bukan hanya berarti menjadi murid sekte besar, tetapi juga langsung bisa dipilih menjadi murid inti oleh seorang tetua. Saya ingin tahu, apakah kakak Chu sudah memiliki sekte pilihan? Mendengar itu, Chu Tian Jiao mengatupkan tangan dan tersenyum. Token inti itu pasti dijaga oleh binatang roh kuat. Untuk mendapatkannya sangatlah sulit. Saya hanya bisa mengatakan, semuanya tergantung keberuntungan. Kalau begitu saya doakan kakak Chu bisa bergabung dengan sekte yang diinginkan. Diming pun berbalik dan pergi. Si Diming ini, berada di bawah bayang-bayang kakak Chu, tampaknya sangat tidak puas. Dia datang untuk mencari tahu informasi, takut sekte yang dia pilih sama dengan pilihan kakak Chu, sehingga tidak mendapat token inti satu-satunya itu. Jangan berkata begitu. Bakat Diming juga luar biasa. Lagi pula, dia seorang prajurit bintang. Chu Tian Jiao perlahan berkata, baiklah, kali ini kalian semua harus berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama kerajaan Agung Chu kita. Dulu, kerajaan Agung Chu hanyalah negara bawahan kerajaan Beiming. Walau sekarang termasuk kerajaan perbatasan teratas, tapi masih jauh dari kejayaan Beiming saat itu. Jika kita bisa berhasil melalui jalan kultivasi, siapa bilang kita tidak bisa menjadikan Dachu seperti Beiming di masa lalu? Para murid pun tanpa serius mendengar kata-katanya. Sebagai murid kerajaan Agung Chu, mereka harus berjuang demi kehormatan negaranya. Saat ini, dengan kedatangan 3 kerajaan besar, suasana pun menjadi ramai. Di tepi sungai, Qin Yang masih duduk tegak, menatap air, tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari ini, Qin Yang tetap sama, tidak menunjukkan aksi apapun. Kerumunan mulai memadati tempat itu, namun masih ada beberapa orang yang tidak ikut dalam keramaian. Benar-benar penuh wibawa. Yun Xuang-er berkata kagum. Namun Changsu mendengus dan berkata, dulu, kerajaan Chu, kerajaan Xiang, dan kerajaan Di, semuanya merupakan bagian dari kerajaan Beiming. Tetapi sekarang mereka malah pamer kekuasaan, sama sekali tak mengindahkan wasiat leluhur. Senior Changsu, bukankah dulu Anda juga begitu? Canda Yun Xuang-er. Nona Xuang-er, jangan sembarangan bicara, saya tidak seperti itu. Saya hanya kecewa dengan kekalahan Kekaisaran Beiming. Lagi pula, saya dulu dipaksa. Waktu itu, benua Jiuyo dipenuhi para pahlawan. Setelah kerajaan Beiming jatuh, semua kerajaan mulai bangkit. Meski saya adalah salah satu dari 9 panglima, saya bukan siapa-siapa di hadapan 3 kaisar dan 7 raja. Changsu pun terdiam kagum. Dulu, ketika tak ada tandingan bagi kerajaan Beiming, Kepala Akademi Dewa, dan Raja Perbatasan Mingyuan adalah tokoh paling kuat di seluruh Jiuyo.
3 kaisar dan 7 raja di bawah kekuasaan mereka juga sangat terkenal. Namun kini, waktu telah berlalu dan segalanya telah berubah. Kamu pernah bilang bahwa kerajaan Beiming selalu direndahkan. Kamu tidak muncul karena ada yang ingin membunuhmu, tapi kamu belum cerita detailnya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Suara Qin Yang tiba-tiba terdengar. Tuanku. Changsu menjawab hormat, saya hanya menduga, belum bisa memastikannya. Waktu itu, seseorang menyusup ke ibu kota Kekaisaran Changguang dan hendak membunuh saya. Orang itu menggunakan 1000 mudra. 1000 mudra. Mendengar itu, Qin Yang sedikit terkejut. 1000 mudra, 1000 mudra. Qin Yang berbicara pada dirinya sendiri, seakan tenggelam dalam kenangan. Changsu tak bersuara, berdiri diam. 1000 mudra? Tian Dongxian juga tampak terkejut. Orang tua, apa sebenarnya teknik dari 1000 mudra? 1000 mudra diciptakan langsung oleh Kaisar Jiuyo. Teknik segel ini sangat kuat, dan dianggap sebagai teknik segel tertinggi di atas Jiuyo, terkenal di seluruh dunia. Tian Dongxian berkata perlahan, saya pernah membaca catatan kuno di akademi, bahwa 1000 mudra adalah segel ilahi tertinggi. Kaisar Jiuyo sendiri yang menciptakan dan menyempurnakannya, lalu mewariskannya kepada muridnya, Venerable Qin Yun. Setelah itu, Venerable Qin Yun meneruskan teknik ini kepada Raja Ming Yuanjiang, dan Kepala Akademi Dewa. Selanjutnya, saya tidak tahu lagi. Mendengar itu, Changsu melanjutkan, di seluruh Jiuyo, selain keempat orang itu, masih ada satu lagi. Luo Huang, Luo Feiyu. Changsu berkata dengan hati-hati. Luo Huang. Mendengar nama itu, ketiga orang tua pun tampak terkejut. Nama Luo Huang terkenal di berbagai negara di seluruh benua Jiuyo. Sebagai salah satu dari 3 kaisar dan 7 raja, Luo Huang bukan hanya memiliki kekuatan mendalam, tapi juga bakat luar biasa. Tapi, dia kan tokoh dari 90.000 tahun yang lalu. Meski berada di alam transformasi dewa, tidak mungkin dia masih hidup kan? Tanya Yun Shuang-er heran. Lihat saja, saya sendiri masih hidup. Changsu tersenyum pahit. Di atas Jiuyo, banyak sekali teknik rahasia. Bukan cuma saya yang bisa bertahan hidup dengan membekukan darah. Mendengar itu, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er terharu. Bahkan Tian Dongxian mengangguk setuju. Benua Jiuyo telah ada sejak lama, dan penuh dengan legenda. Changsu berhasil memperpanjang hidupnya, meski kekuatannya terus melemah, tetapi tetap menjadi sosok kuat. Kekaisaran Changguang juga bisa mempertahankan kejayaannya karena keberadaan Changsu. Jika Changsu bisa bertahan, mungkin orang lain juga bisa. 1000 mudra? Qin Yang tersenyum pahit saat itu. Dengan kekuatan Ming Yuan dan lapis lazuli, seharusnya mereka masih hidup. Kerajaan Beiming tak seharusnya berada dalam keadaan seperti sekarang. Kini, tampaknya semakin banyak rahasia yang tersembunyi. Tak sembarang orang bisa mempelajari 1000 mudra. Anak itu, Luo Feiyu, bukankah sudah mati? Lalu, siapa yang mengurung Tian Qinshi? Siapa yang membunuh anak itu, Ming Yuan? Qin Yang merasa semakin jelas, bahwa masih banyak hal di Jiuyo yang belum ia ketahui. Namun, karena dia telah kembali kali ini, dia harus membuat orang-orang itu mengerti, bahwa, bahkan setelah puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun, tidak ada yang boleh menyentuh murid-muridnya. Sebagai seorang guru, bahkan si brengsek Qin Yun pun harus mempertimbangkan baik-baik jika ingin menghukum kedua muridnya. Bagi Ming Yuan dan lapis lazuli, dia menganggap mereka seperti anak kandungnya sendiri. Mungkin inilah yang disebut dengan kasih sayang antar generasi. Dataran luas kuno akan segera terbuka, bersiaplah untuk masuk. Qin Yang tiba-tiba mengalihkan topik dan berkata, kali ini, aku, Ziqing, Shuang-er, dan Sheng Tianyan yang akan masuk. Kalian kembali dan tunggu kabar. Sheng Minghuang hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Qin Yang kembali berkata, pemilihan sang terpilih melibatkan puluhan ribu orang, tetapi hanya beberapa ratus orang yang akan terpilih. Untuk seleksi semacam ini, jika terlalu banyak orang yang ikut, itu sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Seorang jenius di alam jiwa seperti kalian, Sheng Yue Shangguo, tidak mudah untuk dibina. Sheng Minghua mengangguk, lalu menoleh kepada para pemuda dan pemudi yang memenuhi syarat, dan memberi isyarat dengan tangannya. Pada saat yang sama,
tiga sosok dari tiga kerajaan besar melangkah maju dan menghadap kerumunan. Semua orang. Sebuah suara jernih terdengar, lalu berkata dengan perlahan, reruntuhan dataran luas kuno akan segera terbuka. Kali ini, ketiga kerajaan besar kita mewakili 4 sekte, dan aku akan menjelaskan semuanya di sini. Kali ini, dalam dataran luas kuno, bukan hanya para jenius dari setiap negara yang akan masuk, tetapi juga orang luar. Hanya saja, tingkat kekuatan mereka tidak akan melebihi alam bela diri bumi, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Tentu saja, mereka tidak memiliki hak untuk bersaing memperebutkan kuota. Kerumunan mengangguk. Melihat situasi ini, tampaknya sekte Jiuyo bagian dalam ingin meningkatkan tingkat kesulitan. Orang-orang itu bisa jadi adalah pembunuh bayaran, pendekar pengembara, atau kelompok tentara bayaran. Seseorang lainnya melanjutkan, kali ini, ada total 120 sekte dalam sekte Jiuyo, dan jumlah murid yang dibutuhkan dari setiap sekte berbeda-beda. Aku tidak tahu jumlah pastinya, jadi sudah pasti ini akan menjadi pertempuran berdarah. Jadi kali ini, korban jiwa tak bisa dihindari. Jika ada yang ragu atau tidak siap, sebaiknya mengundurkan diri sekarang, karena kalau tidak, saat waktunya tiba dan semuanya dihitung, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Saat ini, semua orang mengangguk. Setelah semuanya dihitung, siapa yang berani menuntut pertanggungjawaban dari kerajaan besar? Qin Yang tersenyum mendengar ini. Kenapa Tuan tersenyum? Tanya seseorang. Orang-orang ini, murid mereka lebih kuat dari yang lain. Tentu saja, hanya mereka yang membunuh orang lain. Mana mungkin orang lain berani mengeluh? Kalaupun mengeluh, mana mungkin ada yang cukup berani untuk menuntut pertanggungjawaban dari negara Jiangwo? Begitu kata-kata ini keluar, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er ikut mengangguk. Sheng Minghuang hanya bisa tersenyum pahit. Dalam sejarah, hanya negara Jiangwo yang pernah menuntut pertanggungjawaban, negara dan kerajaan kuat lainnya tidak pernah sebaliknya. Kalau begitu, semuanya, bersiaplah. Di antara ketiganya, seorang pria kekar berseru lantang, dataran luas kuno akan segera terbuka. Segera, puluhan ribu pasang mata menatap ke arah sungai dataran luas. Suara gemuruh perlahan terdengar, dan di atas sungai dataran luas, jembatan-jembatan batu mulai muncul satu persatu dengan suara dentuman keras. Kemunculan jembatan-jembatan batu ini membuat semua orang menjadi sangat bersemangat. Jembatan-jembatan batu ini tidak hanya mengarah ke dataran luas kuno, tetapi juga ke sekte Jiuyo yang mereka impikan. Masuk. Sebuah seruan rendah terdengar, dan dalam sekejap, para murid yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian segera bergegas melintasi jembatan batu satu persatu. Tiba-tiba, sebuah teriakan menyayat terdengar. Pantas. Kaisar Chu mendengus, memandang yang lain, dan berkata, jembatan dataran luas ini dapat mendeteksi usia tulang. Jika usianya lebih dari 20 tahun, atau tingkat kultivasinya di bawah alam jiwa, maka mereka pasti akan mati. Begitu kata-kata ini terdengar, semua orang langsung terdiam. Beberapa orang yang berniat menyusup pun berubah pucat. Sekte Jiuyo memang sangat kuat dan dalam, sampai bisa mendeteksi usia tulang. Bersiap untuk pergi. Qin Yang menatap Ye Ziqing, Yun Xuang-er, dan Sheng Tianyan, lalu berkata dengan tenang, di dataran luas, ruang akan bergeser, jadi setelah masuk, pasti kita akan terpencar. Kalian harus ingat untuk melindungi diri sendiri terlebih dahulu, lalu tunggu sampai kita bertemu kembali. Baik. Yun Xuang-er dan Ye Ziqing mengangguk. Qin Yang tidak terlalu khawatir tentang mereka berdua. Lagi pula, Ye Ziqing saat ini sudah berada di tingkat 9 alam jiwa. Bahkan jika bertemu dengan ahli dari daftar Tianying pun, mereka takkan bisa berbuat banyak. Sedangkan Yun Xuang-er, meski baru tingkat 4, tetap mampu melindungi diri. Namun, yang sedikit membuatnya khawatir adalah Sheng Tianyan. Tuan Qin, jangan khawatir. Meski kekuatanku tidak sebaik dua gadis berbakat ini, aku tetap mampu menjaga diriku sendiri, ujar Sheng Tianyan dengan senyum tenang. Baik, kalau begitu, mari kita berangkat. 4 sosok menaiki jembatan batu. Namun pada saat yang sama, tak jauh dari sana, sekelompok puluhan orang juga perlahan menaiki jembatan batu. Yang Wenfeng, Yang Tianxiang. Qin Yang memandangi sosok keduanya dan tersenyum tipis. Tampaknya masih ada yang menganggap ucapannya hanya angin lalu. Kakak Ye, inilah orangnya.
Yang Wenfeng menunjuk seorang pemuda berpakaian putih di depan, dan berkata dengan geram, dialah yang membunuh Yang Yu dan Yang Jue, bahkan Pangeran Kaitai pun dibunuh olehnya. Begitu mendengar itu, pemuda berbaju putih itu hanya menunjukkan ekspresi datar. Seperti katamu, orang ini berada di tingkat 1 alam jiwa, tetapi pelayannya sudah mencapai tingkat 4. Ekspresi Yang Ye tetap dingin dan berkata, masuk dulu ke medan ujian, urusan lainnya dibahas setelahnya. Negara kecil seperti kerajaan Xingyue berani memusuhi kerajaan Sanyang, sungguh tak tahu diri. Anak ini bahkan bilang, kalau bertemu orang dari kerajaan Sanyang, dia akan membunuh satu jika bertemu satu. Yang Ye mendengus dingin mendengarnya. Kakak Yang Ye menempati peringkat ke-92 dalam daftar Tianying, dan hampir mencapai tingkat 6 alam jiwa. Saat bertemu anak ini, ia bisa dibunuh dengan mudah. Orang-orang yang masuk 100 besar di daftar Tianying semuanya adalah jenius. Jangan gegabah. Targetku adalah dia. Yang Ye berkata dengan tenang, Chu Tianjiao, Diming, dan Xiang Yunsheng adalah targetku. Alam bela diri bumi. Setelah masuk dataran luas kuno, dalam waktu 3 bulan aku pasti bisa menembus ke alam bela diri bumi. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.